Sambil tertawa, suami memperkenalkanku kepada teman temanya dan berkata, "Kenalin, ini sapi gemuk yang makannya banyak." Perkataan suami tega menghinaku, dan teman temanya tertawa berpikir itu hanyalah sebuah candaan. Tapi 1 menit kemudian, dia bersujud memohon ampun saat tahu siapa istrinya sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding di kamar tidur utama itu terdengar begitu nyaring, seolah menjadi satu-satunya benda yang berani bersuara di tengah ketegangan yang menyesakkan dada. Kanza berdiri mematung di depan cermin besar yang membingkai bayangannya utuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia menatap pantulan dirinya sendiri dengan sorot mata yang sulit diartikan, percampuran antara kesabaran yang nyaris habis dan kekuatan yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Wanita itu mengenakan sebuah gamis berbahan sutra lembut dengan potongan yang sangat sopan dan elegan, tidak ketat namun tetap menunjukkan kelasnya sebagai pakaian yang mahal. Jilbabnya terpasang rapi, menyembunyikan rambutnya dan membingkai wajahnya yang tenang namun memancarkan aura ketegasan yang selama ini ia pendam. Di mata dunia luar, Kanza mungkin terlihat seperti ibu rumah tangga biasa yang pendiam, namun di balik penampilannya yang bersahaja itu, tersimpan identitas yang mampu mengguncang siapa saja yang meremehkannya. Namun pagi ini, identitas itu harus ia simpan rapat-rapat, terkunci di balik senyuman tipis yang ia latih setiap hari demi menjaga keutuhan rumah tangganya yang sebenarnya sudah lama retak. Lamunan Kanza buyar seketika saat pintu kamar didorong terbuka dengan kasar hingga membentur dinding, menciptakan gema yang membuat jantungnya berdesir kaget. Ardi masuk dengan langkah lebar dan wajah yang ditekuk masam. Lelaki itu, suaminya, tampak gagah dalam balutan jas formal yang baru saja dibelikan Kanza minggu lalu. Namun kegagahan itu luntur seketika oleh aura negatif dan kata-kata tajam yang selalu meluncur dari mulutnya. Ardi tidak menyapa istrinya dengan lembut, melainkan langsung berdiri di samping Kanza, menatap pantulan mereka berdua di cermin dengan tatapan menilai yang penuh celaan. Ia mendengus keras, sebuah suara penghinaan yang sudah menjadi sarapan Kanza setiap pagi. Ardi membenarkan kerah kemejanya dengan gerakan kasar sambil terus menatap pantulan tubuh Kanza dengan pandangan meremehkan, seolah-olah keberadaan Kanza di sampingnya adalah sebuah noda yang mengganggu pemandangan sempurnanya. Ardi mulai mengeluarkan kalimat-kalimat pedasnya, tanpa memikirkan perasaan istrinya sedikitpun. Ia mengeluh tentang betapa sulitnya ia harus menyesuaikan diri berjalan dengan Kanza yang menurutnya semakin hari semakin tidak enak dipandang. Dengan nada suara yang meninggi, Ardi mencecar Kanza tentang berat badannya, mengatakan bahwa baju semahal apapun tidak akan terlihat bagus jika dipakai oleh tubuh yang ia sebut penuh lemak. Ia membandingkan Kanza dengan istri-istri rekan kerjanya yang menurut Ardi jauh lebih ramping, lebih modis, dan lebih pantas diajak ke pesta. Kata-kata itu meluncur deras seperti anak panah yang sengaja dibidik ke titik terlemah Kanza. Padahal, Kanza tidaklah gemuk seperti yang dituduhkan Ardi. Ia hanya memiliki tubuh yang sedikit berisi namun sehat dan proporsional. Namun di mata Ardi yang telah dibutakan oleh egonya sendiri, Kanza tidak pernah cukup baik. Ardi terus mengomel panjang lebar tentang bagaimana ia harus menahan malu nanti di acara pernikahan adik iparnya jika orang-orang melihat istrinya yang ia anggap tidak representatif. Kanza hanya diam mendengarkan. Tangannya yang tersembunyi di balik lipatan gamis mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Ia ingin sekali berteriak di depan wajah suaminya itu, mengatakan bahwa jas yang Ardi pakai, mobil yang akan mereka kendarai, bahkan rumah tempat mereka berteduh saat ini, semuanya dibayar oleh hasil keringat Kanza. Ia ingin mengatakan bahwa perusahaan tempat Ardi bekerja dengan bangga itu sebenarnya baru saja menjadi salah satu anak perusahaan di bawah kepemilikan Kanza. Namun, Kanza menahan semua itu. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak emosi yang membakar dadanya. Ia tahu hari ini adalah hari penting bagi keluarga Ardi, hari pernikahan adik Ardi, dan ia tidak ingin merusak suasana dengan pertengkaran yang akan membuat ibu mertuanya sedih. Kanza memilih untuk menelan kembali harga dirinya, mengalah demi kedamaian semu yang selalu ia pertahankan. Ia menjawab caci maki Ardi dengan anggukan pelan dan permintaan maaf yang lirih, sebuah respons otomatis yang justru membuat Ardi semakin merasa di atas angin. Setelah puas meluapkan kekesalannya, Ardi berjalan keluar kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkan perintah agar Kanza segera menyusul ke mobil dan tidak membuatnya menunggu lama. Kanza menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu dengan tatapan nanar. Ia meraih tas tangannya di atas meja rias, sebuah tas bermerek yang ia beli dengan uangnya sendiri namun selalu dianggap Ardi sebagai barang tiruan, karena Ardi tidak percaya istrinya mampu membeli barang asli. Kanza melangkah keluar kamar, menuruni tangga rumah mewah mereka dengan langkah gontai namun pasti. Di ruang tengah, ia berpapasan dengan ibu mertuanya yang sudah siap dengan kebaya rapi.
Ibu tersenyum hangat pada Kanza, sebuah senyuman tulus yang menjadi salah satu alasan kenapa Kanza masih bertahan di rumah ini. Ibu memuji penampilan Kanza yang terlihat anggun dan mendoakan agar Kanza selalu sabar. Rupanya, suara bentakan Ardi tadi terdengar sampai ke bawah. Namun ibu, seperti wanita sepuh pada umumnya, hanya bisa menasihati agar Kanza memperbanyak sabar menghadapi watak keras putranya. Kanza mencium tangan ibu dengan takzim, menyembunyikan getar kesedihan di matanya, lalu berpamitan untuk segera masuk ke mobil, karena klakson kendaraan Ardi sudah berbunyi berkali-kali dengan tidak sabaran. Perjalanan menuju gedung pernikahan terasa sangat mencekam. Ardi memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, menyalip kendaraan lain dengan agresif seolah jalanan itu adalah miliknya sendiri. Di dalam kabin mobil yang dingin oleh pendingin udara, tidak ada percakapan hangat layaknya pasangan suami istri. Ardi sibuk dengan telepon genggamnya, berbicara dengan nada tinggi kepada seseorang di ujung telepon, membual tentang proyek-proyek besar yang sebenarnya tidak pernah ia pegang kendalinya. Sesekali ia melirik Kanza dengan ekor matanya, memastikan istrinya tidak melakukan hal yang memalukan. Kanza sendiri memilih membuang pandangannya keluar jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang berjejer di sepanjang jalan protokol. Ironisnya, beberapa gedung yang mereka lewati adalah aset properti milik perusahaan induk yang dipimpin Kanza, fakta yang sama sekali tidak diketahui oleh Ardi. Kanza merenung, memikirkan sampai kapan sandiwara ini harus ia jalani. Ia mencintai Ardi di awal pernikahan mereka, namun cinta itu perlahan terkikis oleh penghinaan demi penghinaan yang ia terima setiap hari. Saat mobil mulai memasuki area parkir gedung pernikahan yang megah, Ardi mematikan mesin mobil dan menoleh ke arah Kanza dengan tatapan mengancam. Ia memberikan ultimatum terakhir sebelum mereka turun. Dengan jari telunjuk yang teracung di depan wajah Kanza, Ardi memperingatkan agar Kanza tidak banyak bicara selama acara berlangsung. Ia menyuruh Kanza untuk cukup tersenyum dan mengangguk saja jika ada yang bertanya, karena Ardi takut Kanza akan mengatakan hal-hal bodoh yang menurutnya akan mempermalukan wibawanya. Ardi juga mengingatkan Kanza untuk tidak mengambil makanan terlalu banyak, kembali mengungkit masalah berat badan dengan kalimat yang sangat kasar. Kanza hanya mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong namun tajam. Dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kesabarannya ada batasnya, dan ia merasa batas itu sudah semakin dekat, sangat dekat, mungkin lebih dekat dari yang Ardi bayangkan. Kanza membuka pintu mobil, melangkah keluar menyambut udara luar, siap menghadapi panggung sandiwara berikutnya di pesta pernikahan adik iparnya, tanpa menyadari bahwa hari ini takdir telah menyiapkan skenario kejutan yang akan membalikan hidup mereka berdua selamanya. Gedung pernikahan itu telah disulap menjadi sebuah istana dongeng yang memukau. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah pada dekorasi bunga-bunga segar yang memenuhi setiap sudut ruangan. Aroma melati dan mawar menyeruak, bercampur dengan aroma parfum mahal dari para tamu undangan yang mulai memadati aula utama. Musik instrumental mengalun lembut, menciptakan suasana sakral namun mewah. Kanza berjalan beberapa langkah di belakang Ardi, persis seperti seorang asisten yang mengikuti majikannya, bukan sebagai istri yang mendampingi suaminya. Ardi berjalan dengan dagu terangkat tinggi, membusungkan dada, menebar senyum penuh percaya diri ke kiri dan ke kanan. Setiap kali berpapasan dengan kenalan atau kerabat, Ardi akan berhenti sejenak, menjabat tangan dengan erat, dan berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitarnya menoleh. Ia begitu menikmati sorotan perhatian, merasa seolah-olah dialah bintang utama di pesta ini, melupakan fakta bahwa ini adalah pernikahan adiknya. Kanza terus mengikuti langkah Ardi dalam diam, membawa tas tangan kecilnya dan sesekali membenarkan letak jilbabnya. Ia melihat ibu mertuanya sudah duduk di kursi pelaminan bersama besan, tampak bahagia menyambut para tamu. Kanza ingin sekali menghampiri ibu dan duduk di sana untuk menghindari keramaian. Namun Ardi memberi isyarat mata yang tajam agar Kanza tetap berada di dekatnya. Namun tidak terlalu dekat, seolah Ardi ingin menjaga jarak agar, kekurangan, Kanza tidak mencemari citra sempurnanya. Kanza berdiri canggung di sisi ruangan saat Ardi sibuk berbasa-basi dengan sekelompok pria berjas yang tampaknya adalah rekan-rekan bisnis atau teman lama yang ia anggap elit. Kanza bisa mendengar Ardi membual tentang bisnisnya yang sedang berkembang pesat. Padahal Kanza tahu betul bahwa Ardi hanyalah kepala divisi di sebuah cabang kecil yang kinerjanya sedang dalam pengawasan ketat kantor pusat milik Kanza. Tiba-tiba, mata Ardi berbinar saat melihat segerombolan orang yang baru saja memasuki area prasmanan. Itu adalah teman-teman kuliahnya dulu, geng lama yang selalu Ardi banggakan sebagai lingkaran pertemanan kelas atas. Di antara mereka ada Hilma, wanita karir yang tampil modis dengan pakaian bermerek dari kepala hingga kaki, dan beberapa teman pria lain yang tampak sukses. Ardi segera melambaikan tangan dengan antusias, memanggil mereka dengan suara lantang yang membuat beberapa tamu lain menoleh terganggu.
Teman-teman Ardi menoleh dan tersenyum lebar, lalu berjalan menghampiri Ardi dengan gaya santai. Mereka berpelukan, saling menepuk bahu, dan tertawa keras, menciptakan lingkaran eksklusif yang seolah tidak bisa ditembus orang lain. Kanza masih berdiri agak jauh, ragu apakah ia harus mendekat atau tetap diam di tempatnya. Namun, Ardi yang ingin memamerkan bahwa ia memegang kendali penuh atas segala hal dalam hidupnya, termasuk istrinya, menoleh ke arah Kanza dan melambaikan tangan dengan gerakan memanggil yang meremehkan, seperti memanggil pelayan yang lamban. Kanza menarik napas panjang, menguatkan hatinya, lalu melangkah pelan mendekati lingkaran pertemanan suaminya itu. Ia mencoba memasang senyum ramah, senyum sopan yang selalu ia tunjukkan untuk menutupi luka hatinya. Saat Kanza sampai di samping Ardi, suasana tawa di lingkaran itu sedikit mereda. Teman-teman Ardi menatap Kanza dengan tatapan menilai, ada yang tersenyum canggung, ada pula yang menatap dengan pandangan bertanya-tanya. Hilma, yang berdiri di seberang Ardi, tampak sedang sibuk dengan ponselnya dan belum terlalu memperhatikan wajah Kanza. Salah satu teman pria Ardi, dengan nada bercanda namun sedikit menyindir, bertanya kepada Ardi siapa wanita yang berdiri di sampingnya itu. Karena setahu mereka Ardi selalu bercerita tentang istrinya dengan deskripsi yang sangat berbeda, deskripsi yang melebih-lebihkan. Ardi tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat sumbang di telinga Kanza. Ia merangkul bahu Kanza dengan kasar, tarikan yang membuat Kanza sedikit terhuyung, lalu menepuk-nepuk lengan atas Kanza yang tertutup gamis. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh orang-orang di meja sekitarnya, Ardi memperkenalkan Kanza dengan kalimat yang membuat waktu seolah berhenti bagi Kanza. Ardi berkata sambil terkekeh, "Kenalin nih, guys. Ini sapi gemuk kesayanganku yang makannya banyak banget. Maklum ya kalau badannya begini, gizi di rumah kelebihan soalnya, tapi sayang kurang bisa ngerawat diri." Kalimat itu meluncur begitu saja, disertai tawa Ardi yang meledak, seolah ia baru saja melontarkan lelucon paling lucu sedunia. Beberapa teman Ardi ikut tertawa, sebagian karena terbawa suasana, sebagian lagi karena merasa harus menghormati lelucon Ardi meskipun terdengar kasar. Mereka berpikir itu hanyalah candaan suami istri yang sudah sangat akrab, tanpa menyadari betapa hancurnya perasaan wanita yang berdiri di sana. Kanza merasa darahnya berdesir hebat. Wajahnya memanas bukan karena malu, tapi karena amarah dan rasa sakit yang memuncak. Di depan umum, di acara keluarga, suaminya sendiri menyamakannya dengan binatang ternak hanya demi mendapatkan tawa receh dari teman-temannya. Kanza tidak menangis. Air matanya sudah kering untuk penghinaan semacam ini. Ia hanya diam, bibirnya terkatup rapat membentuk garis lurus yang tegas. Ia menatap wajah Ardi yang masih tertawa puas, lalu beralih menatap teman-teman Ardi satu persatu. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terlihat sangat getir dan menyedihkan. Ia menahan sedih dan marah yang bergejolak di dadanya, mencoba mempertahankan sisa-sisa martabatnya di tengah kerumunan yang menertawakan fisiknya. Suasana di lingkaran itu riuh rendah dengan tawa, sampai akhirnya Hilma, yang sedari tadi sibuk membalas pesan di ponselnya, mengangkat wajahnya karena mendengar keributan itu. Hilma tertawa kecil mengikuti teman-temannya tanpa tahu konteksnya, lalu matanya tertuju pada sosok wanita yang dirangkul Ardi. Senyum di wajah Hilma perlahan memudar. Ia menyipitkan matanya, mencoba memperjelas penglihatannya di bawah sorot lampu kristal yang terang benderang. Wajah wanita yang disebut sapi gemuk, itu tampak sangat familiar bagi Hilma. Ia merasa pernah melihat wajah itu, bukan di pasar atau di acara arisan, melainkan di tempat yang jauh lebih formal dan menakutkan. Ingatan Hilma berputar cepat, kembali ke momen briefing besar di kantor pusat pagi tadi, di mana ia diperkenalkan sebagai manajer pemasaran baru di hadapan jajaran direksi. Ia teringat wajah pemimpin tertinggi perusahaan, sosok Big Boss, yang fotonya terpampang di profil perusahaan dan yang memimpin rapat via video conference dari luar negeri beberapa hari lalu. Wajah itu identik dengan wanita yang berdiri di depannya sekarang. Wajah Hilma seketika berubah pucat pasi, darah seolah surut dari wajahnya, tangannya mulai gemetar hingga ponsel yang dipegangnya nyaris terlepas. Tawa Ardi perlahan mereda saat melihat reaksi aneh Hilma. Ia menyenggol lengan Hilma, bertanya kenapa temannya itu tiba-tiba bengong seperti melihat hantu. Namun Hilma tidak menjawab candaan Ardi. Matanya terbelalak lebar menatap Kanza, mulutnya sedikit terbuka karena syok berat. Suasana di lingkaran itu perlahan menjadi hening melihat perubahan drastis pada ekspresi Hilma. Dengan suara terbata-bata dan jari telunjuk yang gemetar hebat menunjuk ke arah Kanza, Hilma akhirnya bersuara, memecah keheningan yang mulai mencekam. "Tunggu," ucap Hilma dengan suara parau, "bukankah kamu, bukankah ibu ini, bos baruku? Pemilik Adiguna Group?" Kalimat itu meluncur keluar seperti petir di siang bolong, membekukan senyum di wajah semua orang, terutama Ardi. Detik itu juga,
Atmosfer pesta yang tadinya hangat berubah menjadi dingin dan menegangkan, menandakan awal dari sebuah badai besar yang akan segera menghantam kesombongan Ardi. Kanza, yang sedari tadi hanya menunduk diam, perlahan mengangkat wajahnya, menatap Hilma dengan sorot mata tajam dan penuh wibawa, sorot mata seorang pemimpin yang siap memberikan pelajaran. Ucapan Hilma menggantung di udara seperti kabut tebal yang mencekik napas semua orang di lingkaran itu. Musik orkestra yang mengalun merdu di latar belakang seolah lenyap, digantikan oleh suara degup jantung yang memburu dan gesekan sepatu yang terdengar gelisah di atas lantai marmer. Ardi, yang baru saja selesai tertawa, kini membeku dengan mulut sedikit terbuka. Ia menatap Hilma dengan pandangan bingung bercampur kesal, merasa bahwa temannya itu sedang memainkan lelucon yang tidak lucu dan merusak momen kejayaannya. Ardi mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba membeku itu dengan tawa paksa yang terdengar sumbang dan garing. Ia menepuk bahu Hilma cukup keras, berusaha menyadarkan wanita itu dari apa yang ia anggap sebagai halusinasi konyol. Ardi berkata dengan nada meremehkan bahwa Hilma pasti salah minum obat atau matanya bermasalah karena terlalu banyak bekerja. Seraya menegaskan kembali bahwa wanita di sampingnya ini hanyalah Kanza, istri rumahannya yang kegiatannya hanya memasak dan menonton televisi, bukan seorang pebisnis apalagi pemilik perusahaan raksasa. Namun, Hilma tidak ikut tertawa. Tubuh wanita itu justru semakin gemetar. Ia mundur selangkah seolah takut tertular kesialan jika berdiri terlalu dekat dengan Ardi. Mata Hilma terkunci pada wajah Kanza, meneliti setiap inci fitur wajah wanita berhijab itu, membandingkannya dengan memori fotografis yang ia lihat di layar presentasi kantor pusat tadi pagi. Semakin Ardi menyangkal, semakin yakin pula Hilma akan kebenarannya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Hilma. Ia sadar betul bahwa nasib karirnya kini berada di ujung tanduk, karena ia baru saja ikut menertawakan atasan tertingginya, pemilik konglomerasi tempat ia menggantungkan hidup. Dengan tangan yang masih gemetar, Hilma merogoh saku blazernya, mengeluarkan ponsel pintarnya dengan terburu-buru, lalu mengetikkan sesuatu di mesin pencari dengan jari yang kaku. Teman-teman Ardi yang lain, yang tadinya ikut tertawa, kini mulai saling berpandangan dengan cemas. Rasa penasaran dan ketakutan mulai merayapi wajah mereka melihat reaksi Hilma yang begitu serius dan ketakutan. Ardi mulai merasa terganggu dengan situasi ini. Egonya terusik karena perhatian teman-temannya kini beralih dari leluconnya kepada kepanikan Hilma. Dengan nada suara yang meninggi karena tersinggung, Ardi membentak Hilma agar berhenti bersikap dramatis. Ia menarik lengan Kanza dengan kasar, hendak membawa istrinya pergi dari sana untuk mencari makanan. Namun untuk pertama kalinya, Kanza tidak bergeming. Kaki Kanza menjejak kuat di lantai, tubuhnya tegak lurus menahan tarikan suaminya. Ardi menoleh kaget, menatap istrinya dengan mata melotot, hendak memarahi Kanza karena berani melawan. Namun, kata-kata makian itu tertahan di tenggorokan Ardi saat ia melihat ekspresi wajah Kanza. Tidak ada lagi Kanza yang menunduk takut, tidak ada lagi sorot mata istri yang pasrah. Yang ada di hadapannya kini adalah seorang wanita dengan tatapan dingin dan tajam. Tatapan yang memancarkan aura dominasi yang begitu kuat hingga membuat nyali Ardi menciut seketika tanpa ia sadari alasannya. Saat itulah Hilma mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar yang menampilkan profil perusahaan Adiguna Group. Di sana, terpampang jelas foto profil sang komisaris utama, Kanza Adiguna. Foto itu menampilkan Kanza dengan balutan busana formal yang berwibawa, pose yang tegas, dan sorot mata cerdas yang sama persis dengan wanita yang kini berdiri di hadapan mereka. Hilma menelan ludahnya susah payah, suaranya bergetar hebat saat ia akhirnya memberanikan diri berbicara langsung kepada Kanza. Ia meminta maaf dengan sangat sopan, menyebut nama lengkap Kanza dengan gelar kehormatan, bertanya apakah benar beliau adalah ibu Kanza Adiguna yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempatnya bekerja. Pertanyaan itu bukan lagi dugaan, melainkan konfirmasi atas ketakutan terbesarnya. Ardi menatap layar ponsel Hilma, lalu menatap wajah istrinya bergantian dengan tatapan kosong. Otaknya yang dipenuhi kesombongan masih kesulitan memproses fakta bahwa sapi gemuk yang ia hina setiap hari adalah sosok yang ditakuti dan dihormati oleh ribuan karyawan. Kanza tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum itu adalah senyum penuh perhitungan yang membuat bulu kuduk Hilma meremang. Dengan suara yang tenang, rendah, namun memiliki bobot otoritas yang tak terbantahkan, Kanza akhirnya membuka suara. Ia tidak menjawab Ardi, melainkan menatap langsung ke manik mata Hilma. Kanza membenarkan pertanyaan Hilma dengan kalimat yang sangat lugas. Ia mengakui identitasnya, lalu dengan santai menyebutkan detail yang membuat Hilma hampir pingsan. Kanza menyebutkan bahwa ia sudah melihat laporan kinerja divisi pemasaran tempat Hilma bekerja, dan ia ingat betul nama Hilma ada dalam daftar karyawan baru yang sedang dalam masa percobaan 3 bulan. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar seperti sedang membahas cuaca, namun dampaknya bagaikan vonis mati bagi karir Hilma. Seketika itu juga, suasana di sekitar mereka menjadi hening total,
seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis, menyisakan Ardi yang berdiri seperti orang bodoh di tengah badai kenyataan yang baru saja menghantamnya. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah oleh suara gelas yang berdenting pelan di meja sebelah. Namun bagi kelompok kecil itu, suaranya terdengar seperti ledakan bom. Teman-teman Ardi yang lain, yang sedari tadi hanya menjadi penonton bingung, kini bereaksi dengan cepat layaknya bunglon yang berganti warna demi bertahan hidup. Mereka yang tadinya ikut menertawakan lelucon Ardi tentang sapi gemuk, kini berlomba-lomba mengubah sikap. Salah satu teman pria Ardi, yang tadi paling keras tertawanya, tiba-tiba membungkuk sedikit, memasang wajah penuh penyesalan dan hormat yang dibuat-buat. Ia mulai berbasa-basi, memuji penampilan Kanza yang menurutnya sangat bersahaja dan low profile, sebuah pujian yang terdengar sangat munafik di telinga siapapun yang mendengarnya. Mereka mulai memperkenalkan diri ulang dengan nada sopan, menyebutkan jabatan dan perusahaan mereka masing-masing, berharap Kanza akan mengingat mereka sebagai kenalan yang baik, bukan sebagai teman suami yang bermulut sampah. Ardi menyaksikan perubahan sikap teman-temannya dengan wajah merah padam karena marah dan malu. Ia merasa dikhianati. Bagaimana bisa teman-teman, elit-nya tiba-tiba bertekuk lutut di hadapan istrinya yang menurutnya tidak berharga? Ardi, yang masih terperangkap dalam penyangkalan, denial, yang parah, mencoba mengembalikan kendali situasi. Ia tertawa keras, tawa yang terdengar histeris dan penuh amarah. Ia mencemooh teman-temannya, menyebut mereka penjilat yang mudah tertipu. Ardi berteriak bahwa semua ini pasti hanya kesalahpahaman atau kebetulan nama yang sama. Ia kembali berusaha merangkul Kanza dengan kasar untuk membuktikan kepemilikannya, namun kali ini Kanza menepis tangan Ardi dengan gerakan yang cepat dan tegas. Tepisan itu begitu kuat hingga tangan Ardi terhempas, membuat pria itu terhuyung mundur karena kaget. Mata semua orang kini tertuju pada Ardi, bukan dengan kekaguman, tapi dengan tatapan kasihan dan jijik melihat seorang suami yang tidak tahu diuntung. Kanza melangkah maju satu langkah mendekati Ardi, mengikis jarak di antara mereka. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar, aura kepemimpinannya sudah cukup membuat semua orang menahan napas menunggu apa yang akan ia katakan. Kanza menatap mata suaminya dalam-dalam, menelanjangi jiwa kerdil Ardi di hadapan teman-temannya. Dengan suara yang cukup lantang untuk didengar oleh lingkaran itu, Kanza berkata bahwa selama ini ia diam bukan karena ia bodoh atau lemah, melainkan karena ia mencoba menjaga kehormatan Ardi sebagai kepala rumah tangga. Namun, Ardi justru menggunakan kesabaran itu sebagai senjata untuk melukai Kanza. Kanza mengungkapkan fakta yang selama ini ia simpan rapat, bahwa mobil yang Ardi banggakan, setelan jas yang ia pakai, hingga jam tangan yang melingkar di pergelangannya, semuanya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar lunas oleh Kanza setiap bulan. Kanza menyebutkan nominal hutang gaya hidup Ardi dengan presisi, membuat wajah Ardi berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Teman-teman Ardi terkesiap mendengar fakta itu. Citra Ardi sebagai pengusaha muda sukses yang mandiri hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Hilma menutup mulutnya dengan tangan, tidak menyangka bahwa bos besarnya selama ini membiayai hidup pria yang justru menghinanya di depan umum. Ardi gelagapan, mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air, berusaha mencari kata-kata untuk membela diri namun tidak ada satupun kalimat yang keluar. Ia merasa telanjang, semua kebohongannya dikuliti habis-habisan di depan orang-orang yang paling ingin ia kagumi. Rasa malu yang luar biasa menghantam ulu hatinya, bercampur dengan ketakutan karena melihat sosok asing yang kini mengambil alih tubuh istrinya. Ardi mencoba meraih tangan Kanza lagi, kali ini dengan gerakan memohon, berbisik meminta Kanza untuk berhenti bicara karena orang-orang mulai memperhatikan mereka. Namun Kanza sudah selesai bermain sandiwara. Kanza membetulkan letak tas tangannya dengan anggun, lalu menatap Ardi dengan tatapan terakhir yang penuh dengan rasa lelah dan keputusan bulat. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Ardi, berbisik dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Mas, sapi gemuk, ini sudah lelah membiayai gengsi kamu. Mulai detik ini, panggung sandiwara kamu bubar." Kanza kemudian menegakkan tubuhnya, mengeluarkan kunci mobil dari dalam tasnya, kunci mobil mewah yang tadi dikendarai Ardi. Ia mengangkat kunci itu sebentar, lalu menjatuhkannya begitu saja ke dalam gelas minuman berisi sirup jeruk yang dipegang oleh salah satu pelayan yang lewat. Ardi terbelalak melihat kunci mobil kesayangannya tenggelam di dalam cairan oranye itu. Kanza tersenyum miring, lalu berbalik badan memunggungi Ardi dan teman-temannya. Tanpa menoleh lagi, Kanza berjalan menjauh dengan langkah yang mantap dan kepala tegak. Gamisnya berayun indah seiring langkah kakinya yang meninggalkan kerumunan racun itu. Beberapa tamu undangan yang menyadari kehadiran Kanza, para rekan bisnis dan pejabat yang mengenali sosok asli Kanza, mulai mengangguk hormat saat ia lewat, membuat kontras yang semakin tajam antara perlakuan yang ia terima dari dunia luar dan dari suaminya sendiri. Ardi tertinggal di belakang, berdiri kaku di tengah teman-temannya yang kini mulai menjauhinya perlahan-lahan.
Ia sendirian di tengah keramaian pesta, diiringi tatapan mencemooh dari Hilma dan yang lainnya. Di kepalanya terngiang satu kenyataan mengerikan. Ia tidak hanya kehilangan wajah di depan teman-temannya, tapi ia juga baru saja menyadari bahwa ia mungkin akan kehilangan sumber kehidupannya yang nyaman. Kanza telah pergi, dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa benar-benar kecil dan tidak berarti. Ardi berdiri terpaku di tengah keramaian pesta yang kini terasa begitu asing dan memusuhi dirinya. Punggung Kanza yang menjauh dengan langkah anggun namun tegas seolah membawa serta separuh nyawa dan keberanian Ardi yang selama ini ia banggakan. Di sekelilingnya, bisik-bisik para tamu undangan mulai terdengar, seperti dengungan lebah yang menyakitkan telinga. Tatapan mata mereka yang tadinya penuh kekaguman palsu saat Ardi membual, kini berubah menjadi tatapan mencemooh yang tajam, menelanjangi rasa percaya diri Ardi hingga ke tulang sumsum. Ia menoleh ke arah teman-temannya, berharap menemukan sisa-sisa dukungan atau setidaknya wajah ramah yang bisa ia jadikan sandaran di momen memalukan ini. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat ia melihat reaksi mereka. Lingkaran pertemanan yang selama ini ia agung-agungkan sebagai simbol status sosialnya, kini terpecah belah berantakan hanya karena satu kenyataan yang diungkap oleh istrinya. Hilma, wanita yang karirnya sedang menanjak dan sangat menjaga citra profesionalnya, menatap Ardi dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik, marah, dan ketakutan yang mendalam. Hilma sadar betul bahwa kedekatannya dengan Ardi di pesta ini bisa menjadi bumerang bagi masa depannya di perusahaan Adiguna Group. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Ardi, Hilma memutar tubuhnya dengan kasar. Ia meraih tas tangannya dan segera melangkah cepat menjauh dari Ardi, seolah-olah Ardi adalah wabah penyakit menular yang harus dihindari demi keselamatan nyawa. Teman-teman Ardi yang lain, melihat reaksi Hilma yang begitu drastis, segera mengikuti jejak wanita itu. Satu persatu mereka mundur teratur, berpura-pura sibuk dengan ponsel atau menyapa tamu lain yang berada jauh dari posisi Ardi. Dalam hitungan detik, Ardi ditinggalkan sendirian di tengah aula megah itu, terisolasi dalam pulau kesepian yang ia ciptakan sendiri melalui kesombongannya. Kepanikan mulai merayapi benak Ardi, sebuah sensasi dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia mencoba mengejar Hilma, berharap bisa meluruskan apa yang ia anggap sebagai kesalahpahaman besar. Ardi memanggil nama Hilma dengan suara setengah berteriak, mengabaikan etika pesta, namun Hilma sama sekali tidak menoleh. Wanita itu justru mempercepat langkahnya menuju pintu keluar, menghilang di balik kerumunan tamu yang berdesakan di area prasmanan. Ardi mengumpat pelan, frustrasi yang memuncak membuat wajahnya semakin merah padam. Ia merasa dunia sedang berkonspirasi untuk menjatuhkannya. Bagaimana mungkin Kanza, istri yang selama ini ia anggap lemah, penurut, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, tiba-tiba berubah menjadi sosok raksasa yang menakutkan? Otak Ardi bekerja keras mencari rasionalisasi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kanza pasti hanya berbohong atau sedang memainkan trik psikologis murahan. Namun, bayangan profil perusahaan di layar ponsel Hilma tadi terus menghantui pikirannya, sebuah bukti valid yang sulit dibantah oleh logika manapun. Ardi memutuskan untuk mencari Kanza. Ia harus bicara, ia harus memarahi istrinya itu karena telah mempermalukannya di depan umum. Dengan langkah lebar dan napas memburu, Ardi menerobos kerumunan tamu, matanya liar mencari sosok wanita berhijab yang tadi ia hina. Di dekat panggung pelaminan, langkah Ardi terhenti mendadak. Pemandangan di depannya membuat lututnya lemas seketika. Di sana, dikelilingi oleh beberapa pria parubaya yang Ardi kenali sebagai pejabat daerah dan pengusaha senior kota ini, Kanza berdiri dengan tenang. Wanita itu tidak terlihat canggung sedikitpun. Justru sebaliknya, Kanza terlihat sangat dominan. Ia sedang berbicara dengan salah satu pengusaha properti ternama, dan yang membuat Ardi semakin terguncang adalah sikap pengusaha tersebut. Pria tua yang biasanya angkuh itu terlihat menunduk hormat, mendengarkan setiap perkataan Kanza dengan takzim, sesekali mengangguk setuju dengan ekspresi kagum. Kanza tertawa kecil menanggapi ucapan lawan bicaranya, sebuah tawa yang elegan dan berkelas, sangat berbeda dengan tawa tertahan yang biasa ia tunjukkan di rumah saat mendengar lelucon kasar Ardi. Ardi ingin melangkah maju, ingin menarik tangan Kanza dan menyeretnya pulang untuk mengembalikan tatanan kekuasaan di rumah tangga mereka. Namun, kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Ada pagar betis tak kasat mata yang memisahkan dunia Ardi dengan dunia Kanza saat ini. Ardi sadar, jika ia nekat membuat keributan di sana, di hadapan orang-orang penting itu, ia tidak hanya akan kehilangan muka, tapi mungkin akan diseret keluar oleh keamanan gedung. Rasa tidak berdaya ini adalah perasaan baru bagi Ardi, perasaan yang sangat ia benci. Ia melihat ibu kandungnya, yang duduk di kursi keluarga di samping pelaminan, menatap ke arah Kanza dengan senyum bangga. Lalu tatapan ibu beralih ke Ardi dengan sorot mata kecewa dan sedih.
Ibu menggelengkan kepalanya pelan saat melihat Ardi berdiri sendirian seperti anak hilang, sebuah gestur yang menohok hati Ardi lebih dalam daripada ribuan kata makian. Bahkan ibunya sendiri seolah tahu bahwa putranya telah melakukan kesalahan fatal yang tak termaafkan. Tidak sanggup menahan tekanan atmosfer di dalam gedung yang seolah menghimpit dadanya, Ardi memutuskan untuk keluar. Ia butuh udara segar, ia butuh rokok, dan ia butuh kabur dari tatapan menghakimi orang-orang ini. Ardi berbalik arah dan berjalan cepat menuju pintu keluar gedung, menabrak bahu beberapa tamu tanpa meminta maaf. Saat tiba di lobi depan, ia segera menuju area valet parking, berniat mengambil mobilnya dan memacu kendaraan itu secepat mungkin untuk melampiaskan amarahnya di jalan raya. Namun, saat ia merogoh saku celana dan jasnya, tangannya hanya menggenggam udara kosong. Ardi tertegun, otaknya berputar lambat sebelum ingatan itu kembali menghantamnya seperti palu godam. Kunci mobilnya, Kanza telah mengambilnya. Dan lebih parah lagi, Kanza telah membuang kunci itu ke dalam gelas minuman pelayan tadi. Ardi berlari kecil kembali ke arah pintu masuk aula, mencoba mencari pelayan yang membawa nampan minuman tadi, namun ratusan pelayan berseragam sama berlalu lalang membuatnya mustahil menemukan kunci itu. Ardi mengacak rambutnya frustrasi, mengeram marah di tengah lobi yang ramai. Ia terjebak. Mobil mewahnya terparkir manis di area VIP, namun ia tidak memiliki akses untuk membawanya. Uang tunai di dompetnya menipis karena ia terbiasa mengandalkan kartu kredit. Kartu kredit yang tagihannya dibayar Kanza. Ardi mencoba memesan taksi online, namun saat aplikasi terbuka, ia menyadari saldo dompet digitalnya tidak cukup untuk perjalanan jauh ke rumah mereka yang terletak di kawasan elit pinggir kota. Kebingungan dan rasa malu bercampur menjadi satu adonan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Ia, Ardi yang sombong, kini terdampar di pernikahan adiknya sendiri tanpa kendaraan, tanpa teman, dan tanpa harga diri. Akhirnya, dengan langkah gontai dan bahu yang merosot, Ardi berjalan keluar dari area gedung mewah itu menuju jalan raya utama. Ia harus menunggu bus umum atau angkutan kota yang jarang lewat di jam segini. Langit di luar mulai mendung, seolah alam pun turut berduka atau mungkin menertawakan nasibnya. Ardi berdiri di halte bus yang kusam, kontras sekali dengan jas mahal yang ia kenakan. Debu jalanan beterbangan mengotori sepatu pantofel mengkilapnya. Beberapa orang yang menunggu di halte menatapnya dengan pandangan aneh. Seorang pria berpakaian pesta mewah namun berdiri di pinggir jalan dengan wajah putus asa. Ardi membuang muka, menatap aspal jalanan yang hitam, merenungi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam hitungan jam. Di benaknya hanya ada satu tujuan sekarang, pulang ke rumah dan menuntut penjelasan dari Kanza. Ia akan membuat perhitungan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa di rumah nanti, ia akan kembali menjadi raja dan Kanza akan kembali menjadi rakyat jelata yang harus tunduk padanya. Namun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ketakutan mulai membisikkan kenyataan pahit bahwa rumah itu mungkin tidak akan pernah sama lagi selamanya. Perjalanan pulang menggunakan taksi konvensional tua yang ia stop di pinggir jalan terasa sangat menyiksa. Bau apek dari jok mobil dan suara mesin yang menderu kasar membuat kepala Ardi semakin pening. Sepanjang perjalanan, ia menyusun kalimat-kalimat intimidasi yang akan ia lontarkan pada Kanza. Ia membangun skenario di kepalanya di mana Kanza akan menangis meminta maaf, mengaku bahwa semua yang terjadi di pesta hanyalah sandiwara berlebihan, dan hidup mereka akan kembali normal. Ardi memegang teguh delusi itu sebagai satu-satunya pegangan agar ia tidak gila. Taksi itu akhirnya berhenti di depan gerbang rumah mereka yang megah. Ardi membayar ongkos taksi dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya. Bahkan ia harus merelakan uang receh kembalian, karena gengsinya terlalu tinggi untuk menunggu sopir mencari uang kecil. Saat gerbang otomatis terbuka, yang untungnya kuncinya masih ia pegang, suasana rumah terasa berbeda. Biasanya, lampu taman akan menyala hangat menyambutnya, dan ia akan mendengar suara televisi atau aktivitas Kanza di dapur. Namun malam ini, rumah itu tampak berdiri angkuh dalam keheningan yang mencekam. Lampu-lampu utama menyala terang benderang, namun tidak ada kehangatan yang memancar dari sana. Ardi melangkah masuk ke halaman, melihat mobil SUV mewah yang tadi ia bawa ke pesta sudah terparkir rapi di garasi. Rupanya Kanza menggunakan kunci cadangan, atau mungkin sopir kantornya untuk membawa mobil itu pulang. Ardi mendengus kesal, merasa kepemilikannya dilangkahi. Ia membuka pintu utama dengan kasar, siap meluapkan amarah yang sudah ia bendung sejak dari gedung pernikahan. "Kanza!" teriak Ardi begitu kakinya menginjak lantai ruang tamu. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu, memantul di dinding-dinding yang dihiasi lukisan mahal. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada Kanza yang berlari tergopoh-gopoh menyambutnya, tidak ada tawaran air minum atau pertanyaan basa-basi. Ardi melangkah lebih dalam menuju ruang keluarga, dan di sanalah ia menemukan istrinya. Kanza sedang duduk di sofa tunggal yang besar,
kakinya disilangkan dengan anggun, sebuah laptop tipis keluaran terbaru terbuka di pangkuannya. Kanza tidak mengenakan daster atau baju rumah biasa. Ia masih mengenakan gamis pestanya, namun jilbabnya telah diganti dengan model yang lebih santai namun tetap rapi. Di telinganya terpasang perangkat AirPods nirkabel, dan ia sedang berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen yang sangat fasih dan profesional, membahas tentang fluktuasi saham dan strategi merger perusahaan. Ardi terdiam di ambang pintu, lidahnya keluh. Ia tidak pernah tahu Kanza bisa berbahasa Inggris, apalagi sefasih itu. Selama ini, Ardi selalu menganggap Kanza hanya wanita lulusan sarjana biasa yang ijazahnya berdebu di lemari. Melihat Kanza memimpin rapat virtual dengan aura kekuasaan yang begitu kental, membuat nyali Ardi menciut seketika. Kanza melirik sekilas ke arah Ardi, namun tidak menghentikan pembicaraannya. Ia memberikan isyarat tangan agar Ardi diam dan menunggu. Gestur itu begitu merendahkan bagi Ardi, seolah ia adalah anak kecil yang mengganggu orang tua bekerja, namun anehnya, tubuh Ardi menurut. Ia berdiri kaku menunggu Kanza menyelesaikan panggilannya, memperhatikan bagaimana istrinya memberikan instruksi tegas kepada seseorang di seberang sana untuk memotong anggaran divisi pemasaran, divisi tempat teman-temannya bekerja. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Kanza akhirnya menutup laptopnya dan melepaskan AirPods dari telinganya. Ia meletakkan benda-benda itu di meja marmer di depannya dengan gerakan pelan dan terukur. Kemudian, ia mengangkat wajahnya menatap Ardi. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan yang berapi-api, melainkan tatapan dingin dan kosong, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. "Sudah puas jalan kakinya, Mas?" tanya Kanza dengan nada datar, pertanyaan retoris yang menusuk harga diri Ardi. Ardi mengepal tangannya, berusaha membangkitkan kembali amarahnya. "Apa-apaan kamu ini, Kanza? Kamu mempermalukan suami di depan orang banyak. Kamu pikir kamu siapa hah? Dan apa maksud sandiwara bos besar tadi? Kamu mau pamer?" teriak Ardi, mencoba menutupi ketakutannya dengan suara keras. Kanza tidak terprovokasi. Ia justru tersenyum miring, lalu mengambil sebuah map tebal berwarna biru tua yang sudah ia siapkan di atas meja. Ia melempar map itu ke arah Ardi, hingga mendarat tepat di dekat kaki suaminya. "Baca itu," perintah Kanza singkat. Ardi menatap map itu dengan ragu, lalu membungkuk untuk mengambilnya. Saat ia membuka lembaran pertama, matanya membelalak. Itu adalah rincian mutasi rekening koran dan tagihan kartu kredit atas namanya selama 5 tahun terakhir. Di setiap baris tagihan, mulai dari cicilan mobil, belanja pakaian bermerek, jam tangan, hingga biaya nongkrong di kafe mahal, tertera keterangan, lunas, didebet dari rekening utama. Dan rekening utama itu, seperti yang tertera di kop surat, adalah milik Kanza Adiguna. "Kamu pikir gaji kamu sebagai manajer cabang cukup untuk membiayai gaya hidupmu yang sok sultan itu?" Suara Kanza memecah keheningan saat Ardi masih terpaku membaca angka-angka fantastis di kertas itu. "Selama ini, aku yang menutup semua lubang yang kamu gali. Aku membiarkanmu merasa hebat, merasa kaya, merasa menjadi kepala keluarga yang sukses, karena aku ingin menjaga perasaanmu. Aku menghormatimu sebagai imamku. Tapi balasanmu? Kamu menghinaku, merendahkanku, menyebutku sapi gemuk di depan teman-temanmu yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar pajak mobil yang kamu pakai." Setiap kata yang diucapkan Kanza adalah fakta yang tak terbantahkan, menghantam Ardi bertubi-tubi tanpa ampun. Ardi merasa dunianya berputar. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia juga bekerja keras, tapi angka-angka di kertas itu tidak bisa berbohong. Ia hanyalah benalu yang hidup di pohon besar bernama Kanza. Ardi menjatuhkan map itu, tangannya gemetar. Tapi ini harta bersama. Kita suami istri, sergah Ardi dengan suara parau, mencoba mencari celah hukum dalam kepanikan. Kanza tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat kering. "Harta bersama? Mas lupa? Sebelum menikah, ayahku memaksamu menandatangani perjanjian pranikah pisah harta. Semua aset yang aku beli dengan uangku adalah milikku. Rumah ini, mobil itu, bahkan isi lemari pakaianmu yang mahal itu, secara hukum adalah milikku karena aku yang membelinya." Kanza berdiri dari sofa, berjalan mendekati Ardi yang kini terlihat menyedihkan. Ia menatap suaminya yang dulu ia cintai, kini hanya tersisa rasa kasihan dan muak. "Mulai malam ini, semua fasilitas aku bekukan," lanjut Kanza dengan nada final yang tidak bisa diganggu-gugat. "Kartu kredit tambahanmu sudah aku blokir 5 menit yang lalu. Mobil kantor akan ditarik besok pagi karena kinerjamu yang buruk. Dan lihat ke arah tangga." Kanza menunjuk ke arah sudut ruangan dekat tangga. Ardi mengikuti arah telunjuk Kanza dan melihat 2 koper besar miliknya sudah berdiri tegak di sana. "Barang-barangmu sudah aku rapikan. Bukan, aku tidak mengusirmu keluar rumah malam ini,
aku masih punya hati nurani tidak sepertimu. Tapi mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu di lantai bawah. Kamar utama di atas hanya untuk pemilik rumah ini. Ardi menatap koper-koper itu dengan pandangan nanar. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di lantai ruang keluarga yang dingin. Egonya hancur lebur, tak bersisa. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan apa-apa di rumah ini. Ia hanyalah penumpang yang selama ini bersikap seperti kapten kapal. Dan sekarang sang pemilik kapal yang sebenarnya telah mengambil alih kemudi dan menendangnya ke geladak paling bawah. Ardi menatap Kanza, berharap melihat sedikit saja keraguan atau rasa bersalah di wajah istrinya, namun yang ia temukan hanyalah tembok es yang kokoh. Kanza berbalik badan, melangkah menuju tangga naik ke lantai 2, meninggalkan Ardi yang terduduk di lantai dikelilingi bukti-bukti kegagalannya sendiri. Malam itu, di rumah megah yang terasa seperti penjara, Ardi merasakan neraka yang sesungguhnya, neraka penyesalan yang terlambat. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah sengaja ingin membakar semangat Ardi yang sudah redup sejak bangun tidur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Ardi tidak berangkat kerja mengendarai mobil SUV mewahnya yang nyaman dan dingin. Ia harus berdesakan di dalam gerbong kereta listrik yang penuh sesak, menghirup aroma keringat bercampur parfum murah yang menusuk hidung, serta beradu sikut dengan ratusan pekerja lain yang berebut tempat berdiri. Jas mahalnya yang biasa terlihat licin kini tampak kusut karena terhimpit, dan sepatu pantofelnya beberapa kali terinjak oleh sepatu bot pekerja lapangan. Ardi berusaha menjaga wajahnya agar tetap terlihat berwibawa, namun keringat yang mengalir di pelipisnya mengkhianati kegelisahannya. Ia merasa seperti alien yang terdampar di planet asing, planet bernama kehidupan nyata, yang selama ini ia hindari berkat fasilitas istrinya. Sesampainya di stasiun tujuan, ia masih harus berjalan kaki cukup jauh menuju gedung kantor cabang tempatnya bekerja. Panas aspal jalanan menembus sol sepatunya, mengingatkannya betapa rapuhnya kenyamanan yang selama ini ia anggap abadi. Setibanya di lobi kantor, Ardi berharap bisa sedikit memulihkan harga dirinya. Ia berjalan menuju pintu kaca otomatis dengan dagu terangkat, mencoba memasang topeng, Pak Manajer, yang disegani. Namun, suasana kantor hari itu terasa berbeda. Biasanya, resepsionis akan menyapanya dengan senyum manis dan ramah. Namun kali ini wanita di balik meja itu hanya mengangguk sekilas dengan wajah tegang, lalu segera kembali menunduk menekuni layar komputernya seolah takut tertular masalah jika berinteraksi dengan Ardi. Ardi merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa karyawan yang berpapasan dengannya di koridor. Bukan tatapan hormat seperti biasa, melainkan tatapan curiga bercampur cemooh, sejenis pandangan yang diberikan orang kepada terpidana mati yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Bisik-bisik terdengar samar saat ia lewat, namun berhenti mendadak begitu ia menoleh. Firasat buruk mulai merayapi tengkuk Ardi. Namun ia mencoba menepisnya dan terus berjalan menuju ruangan pribadinya yang nyaman. Namun, langkah Ardi terhenti tepat di depan pintu ruangannya. Kartu akses yang ia tempelkan ke sensor pintu berbunyi B panjang berwarna merah, akses ditolak. Ardi mencoba menempelkannya lagi berkali-kali dengan panik, mengira ada kerusakan sistem, namun pintu tetap terkunci rapat. Saat itulah seorang staf HRD datang menghampirinya dengan membawa sebuah amplop coklat tertutup. Tanpa basa-basi atau senyum ramah, staf itu menyerahkan amplop tersebut kepada Ardi dan memberitahukan bahwa Ardi dipanggil menghadap kepala cabang sekarang juga. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia merobek amplop itu dengan tangan gemetar di tengah koridor. Isinya adalah surat keputusan mutasi yang ditandatangani langsung oleh direksi pusat. Mata Ardi membelalak membaca isi surat itu. Jabatannya sebagai manajer pemasaran dicabut efektif hari ini karena evaluasi kinerja yang buruk dan dugaan penyalahgunaan fasilitas kantor. Ia tidak dipecat, yang mungkin justru lebih baik, melainkan dimutasi ke posisi staf administrasi gudang logistik di daerah pinggiran kota yang terkenal panas dan berdebu. Ardi menerobos masuk ruangan kepala cabang dengan napas memburu, menuntut penjelasan. Namun, di dalam ruangan itu sudah ada Hilma yang sedang duduk berhadapan dengan atasan mereka. Hilma menoleh sekilas melihat Ardi masuk, lalu segera membuang muka dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Kepala cabang, seorang pria parubaya yang dulu sering Ardi ajak main golf, yang tentu saja dibayari Kanza, kini menatapnya dengan pandangan dingin dan tegas. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu mutlak berasal dari pemilik baru perusahaan, Adiguna Group, dan tidak bisa diganggu-gugat. Ardi mencoba membela diri, mengatakan bahwa ini tidak adil dan pasti ada unsur dendam pribadi. Namun kepala cabang memotong ucapannya dengan keras. Ia melemparkan tumpukan berkas ke atas meja, bukti-bukti absensi Ardi yang sering bolos, klaim reimbursemen palsu untuk makan malam pribadi, dan performa penjualan timnya yang merosot tajam. Ardi terbungkam. Selama ini ia pikir tidak ada yang memperhatikan kelalaiannya karena ia merasa aman.
Namun ternyata semua tercatat rapi dan kini dijadikan amunisi untuk menghancurkannya. Yang lebih menyakitkan bagi Ardi adalah sikap Hilma. Wanita yang kemarin masih tertawa bersamanya menghina Kanza, kini justru menjadi saksi yang memberatkan. Hilma, demi menyelamatkan karirnya sendiri dari amukan pemilik perusahaan, telah memberikan kesaksian tertulis mengenai perilaku tidak profesional Ardi selama ini. Hilma tidak mau terseret karam bersama kapal Ardi yang sedang tenggelam. Saat Ardi keluar dari ruangan bos dengan langkah gontai, ia mencoba menegur Hilma di lorong, berharap ada sedikit simpati dari teman lamanya itu. Namun Hilma justru mundur menjauh sambil menutup hidung seolah Ardi bau busuk, lalu berkata dengan ketus agar Ardi tidak lagi menyapanya di kantor, karena ia tidak mau dianggap bersekongkol dengan orang yang bermasalah dengan Big Boss. Kata-kata Hilma bagaikan garam yang ditaburkan di atas luka menganga. Ardi sadar, ia benar-benar sendirian sekarang. Teman-teman yang ia banggakan hanyalah parasit yang lari saat inang mereka sekarat. Jam makan siang tiba, momen yang biasanya Ardi habiskan di restoran Jepang atau kafe mahal bersama geng kantornya. Namun hari ini, dengan status yang sudah dicabut dan fasilitas yang dibekukan, Ardi berjalan gontai menuju kantin karyawan di lantai dasar gedung, tempat yang selama ini ia hindari karena ia anggap tidak level. Perutnya perih karena belum sarapan, dan stres membuatnya semakin lapar. Ia mengambil nampan, memilih menu termurah yang ada, nasi dengan sayur sop dan tempe goreng. Saat tiba di kasir, ia mengeluarkan satu-satunya kartu debit yang ia miliki, kartu gaji pribadinya yang saldonya selalu tipis karena selalu ia habiskan untuk judi online kecil-kecilan. Saat kasir menggesek kartu itu, mesin EDC menolak transaksi. Saldonya kurang, Pak, ucap kasir itu dengan suara datar yang terdengar sangat keras di telinga Ardi. Antrian di belakangnya mulai mendesis tidak sabar. Wajah Ardi merah padam, panas menjalar sampai ke telinga. Ia merogoh saku celana dan jasnya, mencari uang tunai, namun nihil. Dompetnya kosong melompong. Dengan rasa malu yang tak terlukiskan, Ardi membatalkan pesanan makannya. Ia meletakkan kembali nampan berisi makanan itu di meja pengembalian, disaksikan oleh puluhan pasang mata karyawan lain yang sedang makan. Beberapa dari mereka berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Ardi berjalan cepat keluar dari kantin, menahan rasa lapar yang melilit perutnya dan rasa malu yang meremukan dadanya. Ia lari ke toilet, mengunci diri di salah satu bilik, dan duduk di atas kloset tertutup. Di sana, di dalam bilik sempit yang pengap itu, pertahanan Ardi runtuh. Ia menangis tanpa suara, air mata kemarahan dan ketidakberdayaan mengalir di pipinya. Ia memukul-mukul pahanya sendiri, mengutuk kebodohannya, mengutuk Kanza, mengutuk Hilma, mengutuk dunia yang berbalik memusuhinya dalam sekejap. Ia baru sadar bahwa tanpa sapi gemuk yang ia hina, ia hanyalah seorang pria lapar yang bahkan tidak mampu membeli sepiring nasi sayur. Status sosial, kehormatan, dan kenyamanan hidup yang ia nikmati selama ini ternyata hanyalah pinjaman yang kini telah ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Sore harinya, Ardi harus membereskan barang-barangnya dari ruangan manajer. Ia memasukkan foto-foto dirinya, penghargaan palsu yang ia beli sendiri, dan pernak-pernik meja ke dalam sebuah kardus bekas. Karyawan lain melihatnya dengan tatapan puas, seolah merayakan jatuhnya seorang tiran kecil yang sombong. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada jabat tangan hangat. Ardi keluar dari gedung kantor itu dengan membawa kardus di tangan, berjalan menuju halte bus dengan langkah berat. Langit sore terlihat mendung gelap, persis seperti masa depan karirnya. Ia harus melapor ke gudang logistik besok pagi, sebuah tempat kerja kasar yang akan memaksanya mengangkat barang dan berkeringat, jauh dari AC dan kursi empuk. Ardi menatap gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya, menyadari bahwa ia telah terlempar dari puncak Menara Gading ke dasar jurang yang paling dalam, dan tidak ada tangga untuk naik kembali selain memohon belas kasihan pada satu-satunya orang yang memegang kunci nasibnya, Kanza. Matahari sudah tenggelam sepenuhnya saat Ardi tiba di depan gerbang rumahnya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih menyiksa daripada keberangkatannya pagi tadi. Ia harus berganti angkutan umum 3 kali karena salah jurusan, membuatnya semakin lelah dan frustrasi. Pakaian kerjanya yang tadi pagi rapi kini kusut masai, bau keringat dan debu jalanan menempel di setiap serat kainnya. Rambutnya berantakan, dan wajahnya kusam berminyak. Ia tampak lebih mirip gelandangan yang mencuri pakaian orang kaya, daripada seorang suami pemilik rumah mewah tersebut. Ardi menyeret langkahnya memasuki halaman rumah. Di sana, pemandangan yang kontras kembali menamparnya. Rumah itu bersinar terang, lampu-lampu taman menyala indah menyoroti arsitektur bangunan yang megah. Di depan pintu utama, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap, jenis mobil yang sering dipakai pejabat tinggi negara, sedang terparkir dengan mesin menyala halus. Seorang sopir berseragam rapi berdiri siaga di samping pintu mobil yang terbuka.
Ardi melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Ia ingin meluapkan emosi atas apa yang terjadi di kantor, namun sisa-sisa logika di otaknya memperingatkan bahwa ia tidak lagi berada dalam posisi untuk menuntut. Saat ia membuka pintu ruang tamu, ia terpaku. Di tengah ruangan yang luas itu, Kanza sedang berdiri melakukan pengecekan terakhir pada penampilannya di depan cermin besar. Istrinya itu terlihat sangat berbeda, seolah bertransformasi menjadi sosok dewi yang tak terjangkau. Kanza mengenakan busana formal yang sangat elegan, dengan potongan yang tegas namun tetap santun, menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin perusahaan multinasional. Jilbabnya ditata sederhana namun memancarkan aura kewibawaan yang kuat. Wajahnya dipulas make-up tipis yang segar, membuatnya terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan saat ia masih sering dimarahi Ardi karena wajah lelahnya mengurus rumah tangga. Kanza sedang berbicara dengan asisten pribadinya, seorang wanita muda yang sibuk mencatat instruksi di tablet. Mereka membahas agenda makan malam bisnis dengan investor asing malam ini. Ardi merasa kerdil. Kehadirannya di ruangan itu sama sekali tidak digubris, seolah ia hanyalah perabot berdebu yang merusak pemandangan. Kanza bahkan tidak menoleh saat Ardi menutup pintu dengan sedikit keras untuk menarik perhatian. Merasa diabaikan, Ardi memberanikan diri mendekat. Suaranya serak dan bergetar saat ia memanggil nama istrinya. Kanza. Panggilnya lirih. Kanza menghentikan pembicaraannya dengan sang asisten, lalu perlahan memutar tubuhnya menghadap Ardi. Tatapan Kanza menyapu penampilan Ardi dari atas ke bawah, ekspresi wajahnya datar tanpa emosi, seperti seorang ratu yang sedang melihat rakyat jelata yang kotor masuk ke istananya tanpa izin. Kamu sudah pulang? Mandilah di kamar mandi belakang. Jangan kotori sofa dengan bajumu itu, ucap Kanza dingin, lalu kembali menoleh ke asistennya. Kalimat itu menghantam ulu hati Ardi. Dulu, Kanza akan menyambutnya dengan membawakan tas, menyediakan air dingin, dan memijat bahunya. Sekarang, ia diperlakukan seperti hama yang membawa kuman. Rasa lelah, lapar, malu, dan keputusasaan yang menumpuk seharian akhirnya meledakkan pertahanan ego Ardi. Kakinya yang gemetar tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ardi jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin, tepat di hadapan Kanza. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya, karena harga diri itu sudah tidak bisa dipakai untuk membeli makan siang. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terguncang hebat menahan isak tangis yang pecah. Kanza, tolong aku. Ardi merintih, suaranya pecah di antara isak tangis. Maafkan aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan lakukan ini padaku. Kembalikan jabatanku, kembalikan fasilitas itu. Aku tidak kuat, Kanza. Aku tidak bisa hidup miskin. Teman-temanku menjauh, aku kelaparan, aku dihina orang-orang. Aku suamimu, Kanza. Teganya kamu membiarkan imamu menderita seperti ini. Ardi mencoba meraih ujung pakaian Kanza, hendak mencium kaki istrinya sebagai tanda penyerahan total. Ia bersujud, meletakkan dahinya di lantai, posisi terendah yang bisa dilakukan seorang manusia di hadapan manusia lain. Ia memohon ampun, mengulang-ulang kata maaf seperti mantra, berharap hati Kanza akan luluh melihat kondisinya yang menyedihkan. Kanza memberi isyarat mata pada asisten dan sopirnya untuk mundur memberikan privasi sejenak. Namun pintu depan tetap terbuka, membiarkan angin malam masuk. Kanza tidak mundur, ia membiarkan Ardi bersujud di dekat kakinya. Namun ia tidak membungkuk untuk membangunkan suaminya itu. Ia berdiri tegak, menatap punggung Ardi yang berguncang dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada sedikit rasa sakit di sana, namun tertutup rapat oleh kekecewaan yang sudah membatu. Setelah Ardi selesai meracau tentang penderitaannya, Kanza berbicara dengan nada suara yang tenang namun tajam menghunus jantung. Berdirilah, Mas. Kamu terlihat menyedihkan, ucap Kanza datar. Kamu bersujud di kakiku bukan karena kamu menyesali perbuatanmu yang telah menghinaku selama bertahun-tahun. Kamu tidak menangis karena kamu merasa bersalah telah menyakiti hatiku sebagai istrimu. Kamu menangis karena kartu kreditmu ditolak. Kamu bersujud karena kamu takut hidup miskin. Kamu meminta maaf bukan untuk memperbaiki rumah tangga kita, tapi untuk memperbaiki kenyamanan hidupmu yang hilang. Kanza melangkah mundur selangkah, menghindari tangan Ardi yang mencoba menggapainya lagi. Cintamu tulus pada uangku, bukan padaku. Dan itu membuatku sadar, bahwa mempertahankanmu adalah investasi paling merugi yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Ardi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Kanza dengan pandangan nanar. Ia melihat kebenaran dalam kata-kata Kanza, dan itu membuatnya semakin takut. Tapi aku suamimu, kita punya janji pernikahan. Gumam Ardi putus asa. Kanza tersenyum miris.
Janji pernikahan itu sudah kamu langgar saat kamu menjadikan aku bahan tertawaan demi egomu. Sekarang, nikmatilah hasil panen dari apa yang kamu tanam. Mas, makanan ada di dapur, masaklah sendiri. Aku ada urusan bisnis yang lebih penting daripada mengurus pria manja yang tidak tahu diuntung. Tanpa menoleh lagi, Kanza membalikkan badan dan berjalan keluar menuju mobil mewah yang menunggunya. Suara langkah sepatunya yang tegas menjauh, diikuti suara pintu mobil yang ditutup. Ardi hanya bisa menatap nanar saat mobil itu melaju meninggalkan halaman rumah, membawa pergi satu-satunya harapan yang ia miliki. Ia kembali sendirian di rumah besar yang sunyi itu. Perutnya berbunyi nyaring meminta diisi, namun ia tahu tidak ada pelayan yang akan melayaninya. Ia harus merangkak ke dapur, memasak mie instan atau memakan sisa makanan, persis seperti kehidupan masa lalunya yang miskin sebelum bertemu Kanza. Malam itu, di lantai dingin ruang tamu, Ardi akhirnya menyadari bahwa karma tidak datang mengendap-endap. Ia datang menghantam dengan kekuatan penuh, menghancurkan segalanya hingga rata dengan tanah. Pagi hari persidangan perceraian itu, langit terlihat kelabu, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti hati Ardi. Ia duduk di bangku panjang ruang tunggu pengadilan agama dengan tubuh gemetar. Penampilannya sangat jauh berbeda dari sosok Ardi yang dulu. Jas yang ia kenakan adalah jas lama yang sudah agak sempit dan pudar warnanya. Kemejanya tidak disetrika dengan licin karena ia harus melakukannya sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangga. Di sampingnya duduk seorang pengacara muda magang yang ia sewa dengan biaya sangat murah. Satu-satunya bantuan hukum yang mampu ia bayar dengan sisa uang tabungannya yang semakin menipis. Pengacara itu terlihat tidak yakin dan terus-menerus membolak-balik berkas dengan gugup, menambah kecemasan Ardi. Ardi berharap, setidaknya hari ini ia bisa memenangkan sebagian kecil dari tuntutan harta Gonogini untuk modal menyambung hidup. Ia masih berpegang pada keyakinan naif bahwa sebagai suami, ia berhak atas kekayaan yang dinikmati bersama selama pernikahan, meskipun ia tidak pernah berkontribusi sepeserpun. Suasana lorong pengadilan mendadak berubah riuh ketika rombongan pihak penggugat tiba. Kanza berjalan masuk dikelilingi oleh tim pengacara senior dari firma hukum ternama di ibu kota. Langkah Kanza begitu tenang dan penuh percaya diri, seolah ia sedang berjalan di atas karpet merah, bukan lantai keramik pengadilan yang dingin. Ia mengenakan busana yang sopan namun, memancarkan aura kekuasaan yang tidak bisa dibantah. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya, hanya ketegasan seorang wanita yang siap membuang beban masa lalunya. Ardi mencoba menatap mata Kanza saat istrinya itu lewat di depannya, berharap menemukan sisa-sisa cinta atau belas kasihan. Namun, Kanza bahkan tidak menoleh sedikit pun. Bagi Kanza, Ardi hanyalah masa lalu yang harus diselesaikan secara administratif hari ini. Kanza berjalan lurus masuk ke ruang sidang, meninggalkan aroma parfum mahal yang seketika membuat Ardi merasa semakin kecil dan menyedihkan. Di dalam ruang sidang, pertarungan yang tidak seimbang itu dimulai. Pengacara Ardi mencoba mengajukan argumen bahwa Ardi telah mendampingi Kanza selama bertahun-tahun dan memberikan dukungan moral, sehingga ia berhak mendapatkan setidaknya 1 unit rumah dan mobil sebagai harta bersama. Namun, argumen itu dipatahkan dengan brutal oleh ketua tim pengacara Kanza. Dengan tenang, pengacara Kanza meletakkan tumpukan bukti di hadapan majelis hakim. Bukti pertama adalah perjanjian pranikah pisah harta yang sah secara hukum, yang ditandatangani Ardi 5 tahun lalu. Sebuah dokumen yang dulu Ardi tanda tangani tanpa membaca karena terlalu silau dengan cinta dan janji manis. Bukti kedua adalah audit keuangan rumah tangga yang menunjukkan bahwa selama pernikahan, Ardi tidak memberikan nafkah, melainkan justru menjadi beban pengeluaran terbesar. Ardi terperangah melihat rincian pengeluarannya dibacakan di depan umum. Biaya klub mobil, tagihan belanja pakaian, hingga biaya traktiran teman-temannya. Wajah Ardi merah pada menahan malu, hakim menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Puncak kehancuran Ardi terjadi ketika pengacara Kanza mengajukan bukti tambahan untuk mendukung alasan perceraian, yaitu kekerasan verbal dan penghinaan di muka umum. Sebuah layar proyektor diturunkan, dan rekaman video diputar. Itu adalah video dari pesta pernikahan adik ipar Ardi, yang direkam oleh salah satu tamu undangan dan sempat viral di grup percakapan kantor. Di layar besar itu, terlihat jelas wajah Ardi yang sedang tertawa lebar, merangkul Kanza dengan kasar, dan mengucapkan kalimat keramat itu, "Kenalin, ini sapi gemuk yang makannya banyak." Suara tawa Ardi di video itu menggema di ruang sidang yang hening, terdengar begitu jahat dan menyakitkan. Ardi menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup melihat wajahnya sendiri di layar. Ia mendengar suara desahan kecewa dari arah kursi pengunjung, bahkan hakim anggota terlihat menggelengkan kepala dengan ekspresi tidak suka. Video itu bukan hanya membuktikan tabiat buruk Ardi, tapi juga membunuh sisa harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Kanza duduk diam menyaksikan video itu tanpa ekspresi. Ia sudah melewati fase sakit hati.
kini yang ada hanyalah keinginan untuk memutus rantai toksik ini selamanya. Hakim ketua mengetuk palu untuk menenangkan suasana, lalu mulai membacakan putusannya. Putusan itu bagaikan serangkaian pukulan telak yang menghantam Ardi bertubi-tubi. Gugatan cerai Kanza dikabulkan sepenuhnya. Tuntutan harta Gonogini Ardi ditolak mentah-mentah karena adanya perjanjian pisah harta dan bukti bahwa Ardi tidak berkontribusi pada aset tersebut. Lebih parah lagi, Ardi diwajibkan membayar biaya perkara yang jumlahnya tidak sedikit. Saat palu hakim diketuk 3 kali dengan suara tok-tok-tok yang tegas, tamatlah riwayat pernikahan mereka. Ardi resmi menjadi duda miskin dengan hutang yang menumpuk, tanpa rumah, tanpa kendaraan, dan tanpa pekerjaan yang layak. Setelah sidang ditutup, Ardi mencoba mencegat Kanza di pintu keluar. "Kanza, tunggu!" teriaknya putus asa. Kanza berhenti sejenak, lalu berbalik perlahan. Ia tidak membiarkan Ardi mendekat, dibatasi oleh para pengacaranya yang siap pasang badan. "Apalagi, Pak Ardi?" tanya Kanza formal. Panggilan, "Mas," sudah hilang dari bibirnya. Ardi menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku harus tinggal di mana malam ini? Setidaknya pinjami aku uang untuk sewa kos demi masa lalu kita," pinta Ardi tanpa rasa malu. Kanza menatap mantan suaminya itu dengan tatapan iba. Namun bukan iba karena cinta, melainkan iba melihat manusia yang kehilangan akal sehatnya. "Kamu punya 2 tangan dan 2 kaki yang sehat, Ardi. Gunakan itu untuk bekerja, bukan menengadahkan tangan. Masa lalu kita sudah lunas dibayar dengan kesabaranku selama 5 tahun. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Kanza berbalik, masuk ke dalam mobil mewahnya, dan melaju pergi, meninggalkan Ardi yang berdiri terpaku di trotoar pengadilan di bawah terik matahari yang menyengat, sendirian menghadapi dunia nyata yang kejam. 1 tahun kemudian, kota metropolitan itu semakin gemerlap, seolah tidak pernah tidur. Di sebuah gedung pertemuan paling mewah di pusat kota, sedang berlangsung acara penganugerahan Businesswoman of the Year. Mobil-mobil mewah berjejer menurunkan para tamu undangan yang terdiri dari pejabat, selebriti, dan pengusaha kelas kakap. Lampu kamera wartawan berkilatan tanpa henti, menangkap setiap momen kedatangan para pesohor. Di pintu masuk khusus staf catering, seorang pria kurus dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usianya sedang sibuk mengangkat kerat-kerat berisi piring kotor. Pria itu adalah Ardi. Pakaian seragam cateringnya terlihat kedodoran di tubuhnya yang kini kurus kering. Wajahnya yang dulu bersih terawat kini kusam, dihiasi kantung mata hitam dan kerutan kelelahan. Tidak ada lagi jam tangan mahal atau jas licin, yang ada hanyalah bau sisa makanan yang menempel di tubuhnya. Ardi bekerja sebagai tenaga harian lepas di sebuah jasa catering, pekerjaan kasar yang harus ia jalani demi menyambung hidup dan membayar hutang-hutang judinya yang semakin mencekik. Malam ini, tugas Ardi adalah membersihkan meja tamu VIP. Ia berjalan menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik topi seragam, takut ada kenalan lama yang mengenalinya. Namun, ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan bukan karena bertemu teman lama, melainkan karena melihat bintang utama acara malam itu. Saat pembawa acara memanggil nama pemenang penghargaan utama, seluruh lampu sorot mengarah ke panggung. Musik orkestra megah mengalun, dan tirai panggung terbuka. Di sana, berdiri Kanza. Mantan istrinya itu terlihat begitu memukau, jauh lebih cantik dan bersinar dibandingkan saat mereka masih bersama. Kanza mengenakan busana muslimah modern rancangan desainer ternama, wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kesehatan yang sejati. Ia tersenyum lebar sambil memegang piala penghargaan, melambaikan tangan kepada hadirin yang memberikan tepuk tangan meriah sambil berdiri, standing ovation. Ardi terpaku di sudut ruangan, piring kotor di tangannya nyaris terjatuh. Ia melihat Kanza memberikan pidato kemenangan. Suara Kanza terdengar jernih dan penuh wibawa melalui pengeras suara, menggema ke seluruh penjuru ruangan, termasuk ke telinga Ardi yang berdengung. Kanza berterima kasih kepada timnya, kepada keluarganya, dan yang paling menohok, ia berterima kasih kepada masa lalunya. "Saya berterima kasih kepada rasa sakit di masa lalu," ucap Kanza di atas panggung, "karena rasa sakit itulah yang membangunkan saya dari tidur panjang, yang membuat saya sadar bahwa saya berharga dan mampu berdiri di kaki sendiri. Tanpa ujian itu, saya tidak akan berada di sini hari ini." Ardi tahu persis siapa ujian yang dimaksud Kanza. Itu adalah dirinya. Dadanya sesak, rasa penyesalan menghantamnya begitu keras hingga ia sulit bernapas. Ia melihat ibu mertuanya, Ibu Kanza, duduk di barisan depan, tersenyum bangga sambil menghapus air mata haru. Pemandangan keluarga bahagia itu terasa begitu menyakitkan bagi Ardi yang kini sebatang kara. Saat Ardi sedang bengong menatap panggung, seorang supervisor catering membentaknya dari belakang. "Hei, jangan melamun.
Cepat bersihkan meja nomor 12, tamu penting mau duduk. Bentak supervisor itu kasar. Ardi tersentak kaget, buru-buru mengangguk dan berjalan menuju meja yang ditunjuk. Saat ia sedang mengelap meja, ia mendengar percakapan dua orang tamu wanita sosialita yang duduk di dekat situ. Mereka sedang memegang majalah bisnis dengan wajah Kanza di sampulnya. "Bu Kanza ini hebat banget ya," kata salah satu wanita itu. Dengar-dengar dulu suaminya benalu parah, suka menghina dia gemuk dan jelek. Padahal lihat aslinya, cantik dan pintar begini. Untung sudah cerai. Temannya menimpali sambil tertawa sinis. "Iya, bodoh banget tuh mantan suaminya. Buang berlian demi pungutin kerikil. Sekarang pasti mantannya itu lagi nangis darah melihat kesuksesan Bu Kanza. Kena karma instan tuh orang." Kata-kata itu menusuk jantung Ardi lebih tajam daripada pisau belati. Ia mendengar kisahnya sendiri menjadi bahan gunjingan dan cemoohan orang lain. Tangannya gemetar hebat saat mengelap meja, air mata yang ia tahan sekuat tenaga akhirnya menetes jatuh membasahi taplak meja putih itu. Ia adalah pria bodoh yang dibicarakan itu. Ia adalah orang yang membuang berlian itu. Ardi buru-buru menyelesaikan pekerjaannya dan berlari ke area belakang, dekat tempat pembuangan sampah. Di sana, di antara tumpukan kantong sampah yang bau, Ardi merosot duduk di lantai beton yang dingin. Ia menangis terseduh-seduh, memukul-mukul dadanya yang terasa sakit. Bayangan masa lalu berputar di kepalanya. Saat Kanza menyiapkan sarapannya, saat Kanza tersenyum sabar meski ia maki, saat Kanza diam-diam membayar hutangnya. Semua kebaikan itu telah ia balas dengan racun, dan kini racun itu telah membunuhnya perlahan. Di layar besar yang terpasang di luar gedung, wajah Kanza masih terpampang jelas, tersenyum bahagia menyambut masa depannya yang cerah. Sementara di lorong gelap pembuangan sampah, Ardi meringkuk memeluk lutut, sendirian, miskin, dan hina. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan, melainkan hidup dalam penyesalan abadi, melihat orang yang dulu ia sia-siakan kini terbang tinggi tak terjangkau, sementara dirinya terperosok dalam lumpur yang ia buat sendiri. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Ardi menatap langit malam yang gelap tanpa bintang, menyadari bahwa hal terakhir dalam cerita hidupnya adalah sebuah akhir yang tragis bagi si antagonis, dan kebahagiaan mutlak bagi sang protagonis yang berhasil membebaskan diri.